Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang mulia ini kita kembali lanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Sahihul Bukhari, dan insyaallah kita lanjutkan kembali sambungan hadis nomor 7, di mana pada pertemuan yang terakhir lalu kita telah menceritakan bagaimana Kaisar Heraklius pada saat dia punya kemampuan memprediksi jika Nabi akhir zaman itu telah muncul dengan melihat rasi-rasi yang ada di bintang atau petunjuk-petunjuk yang ada pada gugusan bintang, dan kemudian dia juga semacam punya firasat Nabi akhir zaman itu punya ciri-ciri, di antaranya dia orang yang terkhitan, sehingga pada saat itu para uskup yang ada di sekitarnya Kaisar Heraklius mengatakan atau memberi nasihat untuk tidak mengkhawatirkan hal itu, karena di antara umat-umat atau bangsa-bangsa yang hidup pada saat itu yang memiliki tradisi khitan di tengah-tengah mereka cuma Bani Israel. Dan kemudian para uskup ini juga mengusulkan agar Heraklius melakukan seperti apa yang pernah dilakukan dulu oleh Fir'aun dengan membunuh semua bayi laki-laki dari kalangan orang-orang Bani Israel untuk mencegah lahirnya Nabi akhir zaman ini. Singkat cerita, pada saat sedang terjadi dialog seperti itu antara Kaisar Heraklius dengan para uskupnya, dengan para penasihatnya, fabainama hum ala amrihim utiya Hiraqal birajulin arsala bihi maliku Ghassan. Pada saat mereka sedang berdialog, berdiskusi membahas tentang munculnya Nabi akhir zaman yang memiliki tanda-tanda, salah satunya ia adalah seorang yang dikhitan. Utiya Hiraqal, Kaisar Heraklius kedatangan seorang tamu, seorang utusan, seorang duta, birajulin arsala bihi maliku Ghassan, dan ternyata orang tersebut merupakan utusan dari Raja Ghassan, raja atau kerajaan Kristen yang berada di Jazirah Arab, tepatnya di daerah Yaman pada saat itu. Yukhbiru an khabari Rasulillah. Utusan ini menjumpai Kaisar Heraklius untuk berkonsultasi mengenai kemunculan seorang yang bernama Muhammad yang mendaku dirinya sebagai Nabi akhir zaman. Jadi mau konsultasi apa yang sikap harus diambil. Kenapa demikian? Karena dua kerajaan ini, baik kerajaan Ghassan maupun kerajaan Romawi pada saat itu memiliki ideologi yang sama-sama kerajaan Kristen. Maka mereka ingin mendiskusikan sikap dan kebijakan apa yang mesti diambil dengan kemunculan orang yang bernama Muhammad yang mengklaim dirinya sebagai Rasulullah itu. Falamma stakhbarahu Hiraqal, pada saat Kaisar Heraklius diberitahu oleh duta ini tentang kemunculan
seorang yang mengaku dirinya sebagai nabi akhir zaman, Heraklius pun minta kepada pengawalnya untuk memeriksa orang ini. Idhabu fanduru amukhtatinun idhabu fanduru amukhtatinun huwa amla. Pergi periksa orang ini, maksudnya duta atau utusan Raja Ghassan ini, apakah dia ini mukhtatin, orangnya dikhitan, atau dia tidak dikhitan. Karena Kaisar Heraklius pada saat itu tidak mantap hati ketika diberi masukan oleh para uskupnya jika satu-satunya bangsa di dunia pada saat itu yang memiliki tradisi khitan adalah Bani Israel. Dia tidak mantap hati, dia masih ragu. Pasti ada bangsa yang lain di dunia ini selain Bani Israel yang punya tradisi khitan. Maka kecurigaan itulah yang menyebabkan Kaisar Heraklius meminta para pembantunya, para pengawalnya untuk ikut serta memeriksa dutanya, utusannya Raja Ghassan ini. Kenapa demikian? Karena ini bukan berasal dari Bani Israel. Ghassan itu salah satu kerajaan Kristen yang ada di Arab. Mereka bangsa Arab tapi Arab Kristen. Maka Kaisar Heraklius punya kecurigaan, mungkin selain Bani Israel, orang-orang Arab juga punya tradisi khitan yang sama, sehingga ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi akhir zaman dan itu berasal dari kalangan Arab. Padahal Heraklius pada saat dia punya kemampuan melihat masa depan, atau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan prophecy ya. Prophecy itu kemampuan seseorang untuk jauh melihat masa depan, dan seperti yang kita uraikan pada pertemuan yang lalu, raja-raja atau penguasa-penguasa hebat di masa lalu biasanya punya ini, prophecy ini, punya kemampuan menerawang, punya kemampuan melihat, atau bahasa kita sekarang punya indera keenam untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang yang sesama dengan dia. Nah, ini kita bahasakan dalam kemampuan leadership dengan istilah visioner ya, orang yang punya melihat. Ini bukan dukun ya, bukan permainan dukun, bukan ahli nujum, bukan. Memang biasanya pemimpin hebat itu punya visi jauh ke depan. Dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang banyak. Kisahnya banyak. Fir'aun dia bermimpi bahkan kalau ada satu laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Begitu juga dengan raja yang hidup di zamannya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dia bermimpi sab'a baraqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf. Ada 7 sapi gemuk dimakan sama 7 sapi kurus. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Kemudian ada 7 tunas padi yang hijau dimakan dengan 7 tunas padi yang kering. Nah, ini kan penglihatan yang hanya mampu dimiliki oleh orang-orang yang visioner atau orang yang disebut sekarang dengan propersi. Begitu juga Raja Aceh dulu dalam hikayat Perang Gompeni ya. Itu disebut sudah punya pengetahuan kalau suatu saat kelak ada satu bangsa yang rambutnya perang, kulitnya pucat akan menduduki kerajaan Aceh pada saat itu, sudah punya pengetahuan itu. Begitu juga dalam ramalan Raja Jayabaya ya, Raja Kediri dulu juga punya kemampuan menerawang seperti itu. Heraklius juga punya kemampuan ini. Ya, dia sudah ada bacaan kalau akan keluar seorang yang mengaku dirinya nabi akhir zaman, dan salah satu ciri-cirinya itu dia mukhtatin, orangnya terkhitan. Maka dia coba cari tahu siapa di bangsa dunia ini yang punya tradisi khitan. Para uskupnya cuma mengetahui Bani Israel. Tapi pada saat datang utusan dari Ghassan memberitahu di Jazirah Arab, tepatnya di Mekah, dan kemudian hijrah ke Madinah, ada seorang laki-laki Arab mengaku dirinya sebagai nabi akhir zaman. Heraklius pun mulai curiga, jangan-jangan di luar Bani Israel ada satu bangsa yang juga punya tradisi khitan. Nah, oleh karena itu kan nggak ada orang Arab di tengah-tengah
atau di sekitar daripada Kaisar Heraklius pada saat itu, para pembantunya bukan orang Arab. Nah, satu-satunya orang Arab duta yang dikirim oleh Raja Ghassan itu. Maka kemudian Heraklius pun minta agar utusan ini dibuka celananya, ditelanjangi untuk dilihat apakah ini mukhtatin amla, orang ini terkhitan ataupun tidak. Nah, itu dilakukan oleh Kaisar Heraklius. Fanadharu ilaihi, maka para pengawal pun membuka celananya, menelanjangi dia, melihat ternyata dia ini terkhitan. Fahaditsuhu annahu mukhtatin. Ya, kemudian hasil pemeriksaan ini dilaporkan kepada Kaisar Heraklius kalau laki-laki itu betul terkhitan sebagaimana dugaannya Kaisar Heraklius. Wasa'alahu anil Arab, maka kemudian Kaisar Heraklius pun nanya kepada duta tadi, kepada utusan tadi, bagaimana dengan orang Arab pada umumnya, apakah mereka punya tradisi dikhitan sebagaimana Bani Israel? Faqala, maka dijawab oleh utusan itu, hum yahtatinun, orang Arab itu juga punya tradisi khitan, ya, sebagaimana yang kita ceritakan pada pertemuan yang awal kemarin. Tradisi khitan itu pertama sekali turun syariatnya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan itu diakui sendiri oleh Nabi Muhammad dalam satu hadisnya, awwalu man kana yahtatin, ya, orang yang pertama sekali dikhitan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, wa kana yahtatimu bil kudum, dan beliau itu dikhitan dengan menggunakan kapak. Dan bapak ibu perlu juga tahu, Bani Israel itu termasuk anak keturunannya daripada Nabiullah Ibrahim melalui jalur Ishak, ya, karena yang disebut dengan Israel itu adalah anaknya Ishak, Yakub alaihissalam, dan dari situlah mereka punya kebiasaan atau tradisi yang namanya khitan. Begitu juga orang Arab. Ibrahim ini juga punya anak pertama namanya Ismail yang kelak menjadi bapak keturunannya orang Arab, juga mewarisi tradisi khitan itu daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Cuman bedanya Bapak Ibu, khitan bagi laki-laki di kalangan orang Arab ini itu terartikulasi dalam syariat Islam nanti, sehingga para ulama fikih mengatakan la khilafah, tidak ada beda pendapat antara para ulama mengenai status hukum khitan laki-laki itu. Jadi tidak ada beda para ulama tentang sunnahnya, bahkan sunnahnya sunnah muakkadah, seorang laki-laki muslim harus dikhitan. Tapi yang muncul perbedaan kemudian mengenai perempuan, apakah perempuan itu sunnahnya dikhitan atau perempuan itu sunnahnya tidak dikhitan. Kita baca kitab fikih banyak sekali pendapat tentang itu. Ada yang mengatakan sunnah, ada bahkan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan bahkan mubah, atau bahkan mengatakan makruh. Namun Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui hadis yang menceritakan kesunahan khitan bagi kaum laki-laki itu di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali, tak terhitung. Itu la yuhsa bi adadin la tuhsa, dengan jumlah hadis yang tidak sanggup kita hitung lagi. Namun yang anehnya, masalah khitan untuk perempuan itu cuman ada satu hadis yang menceritakannya, dan satu hadis itu pun setelah diperiksa sanadnya, para ulama hadis punya kesimpulan hadis ini kualitasnya tidak terlalu bagus, atau kita sebut dengan istilah dhaif. Jadi ada cerita di situ, suatu hari Ummu Atiyah, salah seorang sahabiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang untuk mengkhitan salah satu putrinya Nabi Muhammad. Para perawi beda-beda pendapat, apakah itu Ummu Kalthum, apakah itu Fatimah, atau putri-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain seperti Ruqayyah dan Zainab. Itu para ulama hadis beda-beda pendapat. Yang penting dalam cerita hadis itu diceritakan ada seorang putri Nabi Muhammad yang ingin dikhitan oleh seorang sahabiat yang bernama Ummu Atiyah. Pada saat khitan itu ingin dilakukan, Rasulullah mendampingi, ya, proses khitan terhadap putrinya itu didampingi langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat Ummu Atiyah itu mungkin profesinya sama kayak bidan ya di zaman kita sekarang, dia juga punya keahlian untuk mengkhitan itu.
Rasulullah memberi beberapa petuah ya atau nasihat kepada Ummu Atiyah. Di antaranya yang terekam di dalam hadis itu, beliau mengatakan kepada Ummu Atiyah, la tanhaki fa innahu ahaddu lil ba'li wa habbu ilal zauji. Ya, ndak usah dipotong habis, karena kan yang dikhitan bagi perempuan itu klitorisnya ya, klitorisnya. Kalau laki-laki al-khasyafah dalam bahasa Arab, ujung kulit daripada kemaluan laki-laki itu yang dipotong. Jadi Rasulullah SAW tidak mengizinkan semua klitoris itu diganggu atau dipotong, tapi disentuh dikit aja. Fa innahu ahaddu ilal mar'ati wa ahabbu ilal ba'li, karena yang namanya klitoris itu disukai oleh perempuan, maksudnya oleh Rasulullah pada saat berhubungan suami istri. Salah satu tempat atau spot yang sensitif bagi seorang perempuan kan di situ. Wa habbu ilal zauji, begitu juga seorang suami juga senang dengan adanya klitoris itu, karena semangat khitan itu kan salah satunya, kalau kita periksa di dalam kitab-kitab fikih, untuk menambah semaraknya hubungan suami istri ya. Disunnahkan khitan bagi laki-laki, apa itu sunnahnya, tujuannya? Salah satunya untuk menambah semaraknya hubungan suami istri. Begitu juga seharusnya perempuan. Seandainya perempuan itu semuanya dipotong ya, dia tidak punya kemampuan gairah lagi dalam melakukan hubungan suami istri. Nah, inilah banyak orang nanya sama saya, ada beberapa jamaah itu bawa anak perempuannya untuk dikhitan, tapi para bidan sekarang nolak untuk mengkhitan anak perempuan ya. Ketika ditanya kenapa kok ditolak, ya dia berikan alasan secara medis. Memang betul Bapak Ibu, secara medis dulu dalam kitab fikih dijelaskan khitan bagi perempuan itu untuk menahan nafsu seksualnya anak perempuan, terutama anak perempuan yang berada di daerah panas. Seperti daerah kita ini kan daerah panas, daerah tropis, daerah yang iklimnya panas. Tujuannya untuk meredam gairah seksual dari seorang perempuan. Ternyata klaimnya ulama klasik itu tidak terbukti Bapak Ibu. Jadi yang namanya kemampuan seksual atau gairah seksual itu tidak dominan, faktor cuaca yang menjadi penentu. Nah, ini kan pembuktian secara ilmiah di masa kita sekarang yang kemudian membantah asumsi sebahagian para ulama fikih klasik kita yang mengatakan tujuan perempuan dikhitan atau dipotong klitorisnya itu salah satunya untuk meredam nafsu seksualnya. Buktinya apa? Mohon maaf Bapak Ibu, ini penelitian saya kebetulan tahun 2015 atau 2016 kami meneliti seluruh Aceh. Salah satu penyebab perceraian paling banyak itu, mohon maaf, salah satunya nafkah batin yang enggak cukup. Seorang suami tidak cukup memberikan nafkah batin kepada istrinya, terjadi perceraian. Dan setelah diperiksa salah satu laporan di dalam amar putusan itu, rata-rata perempuan yang mengalami perceraian atau tidak puas dengan hubungan batin pada suaminya itu gara-gara dia disunat atau dikhitan ya, perempuan yang dikhitan itu temuan sekarang. Jadi perempuan akhirnya menderita karena khitan itu. Maka seandainya pun seorang bapak ingin mengkhitan putrinya, maka pakailah nasihat Nabi Muhammad kepada Ummu Atiyah tadi. Jadi gunting itu diisyaratkan aja, ditaruh saja di bahasa Aceh gecukeh menteng becut. Itu latan haki, jangan dipotong semuanya. Rasulullah bilang seperti itu. Latan haki, jangan dipotong klitoris itu. Maka kalaupun kita tetap ingin mengamalkan hidup, karena memang menurut Imam Nawawi di dalam kitab sunnahnya, yang namanya sunnah atau hadis dhaif itu boleh diamalkan ya, di dalam bab fadailul a'mal. Wa qad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif ala fadailil a'mal. Boleh kata para ulama mengamalkan hadis dhaif selama itu di dalam bab fadailul a'mal. Oh, kita mau khitan anak perempuan kita, jangan gak khitan, karena mungkin tradisi masyarakat kita masih menganggap khitan bagi anak perempuan itu baik. Maka silakan lakukan khitan itu, tapi juga kita harus mempertimbangkan pendapat ulama yang lain mengatakan khitan itu kurang baik bagi perempuan. Apalagi temuan medis sekarang, temuan ilmiah sekarang
mengatakan banyak perempuan yang kurang bahagia dalam hubungan suami istri. Salah satu sebabnya ketika dia dikhitan secara total. Lah, terus kita mau khitan bagaimana? Ambil aja putri bapak ibu, ambil gunting taruh di situ sebagai isyarat, sudah selesai khitannya. Jadi itu bedanya khitan laki-laki dengan khitan dengan anak perempuan, ya. Baik bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, fanadaru ilaihi. Ini ada tadi diceritakan sehingga setelah diperiksa ya orang ini terkhitan. Wasa'alahu anil Arab, maka ditanya lagi oleh Kaisar Heraklius, apakah orang Arab pada umumnya juga berkhitan? Dijawab oleh duta ini, hum yahtatinun, mereka itu juga punya tradisi khitan. Faqala Herakal, maka Kaisar Heraklius pun kemudian merespon jawaban duta orang Arab tadi dengan berkata, hadza mulku hadhil ummati qad zahara. Raja dari umat ini, raja dari bangsa-bangsa seluruh dunia sudah muncul, sudah hadir. Ya, sudah muncul, sudah mendeklarasikan dirinya. Siapa yang dimaksud oleh Kaisar Heraklius? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia punya penglihatan yang kayak-kayaknya ciri-cirinya itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pada saat itu Bapak Ibu tidak ada satupun masyarakat di dunia yang ikut serta mengklaim dirinya sebagai nabi. Ya, saya sempat berpikir liar pada saat membaca teks ini. Untung Kaisar Heraklius nggak ada di Indonesia pada saat itu. Kalau dia ada di Indonesia bingung karena banyak sekali yang ngaku nabi. Saya nabi, saya nabi. Ada namanya malaikat Jibril, ada juga yang mengaku malaikat Jibril, ya kan, di tempat kita Lea Eden mengaku dirinya malaikat Jibril. Ada lagi yang mengaku dirinya nabi akhir zaman, Ahmad Musaddiq namanya. Ya, waktu dilakukan penyidikan sama polisi di markas polisi itu dihadap-hadapkan, ini malaikat Jibril, ini nabi akhir zaman. Ditanya kepada nabi akhir zaman, sudah pernah ketemu sama Jibril? Belum. Terus ketemunya di kantor polisi. Nabi Muhammad atau nabi akhir zaman ketemu dengan malaikat Jibril di kantor polisi. Kalau dulu Nabi Muhammad pertama sekali kenalan dengan malaikat Jibril di Gua Hira. Ini di zaman kita sekarang, pertama sekali ketemu Nabi akhir zaman dengan malaikat Jibril ya tadi di kantor polisi waktu sedang pemberkasan atau pembuatan berita acara. Nah ini maka ada Profesor Al-Makin itu di Yogyakarta, beliau mengarang kitab atau buku diberi judul Nabi-Nabi Nusantara. Jadi entah kenapa di Indonesia ini banyak sekali orang yang mengaku dirinya nabi sehingga beliau tertarik buat buku dengan judul yang provokatif. Judul provokatif itu tujuannya agar marketable, ya, agar cepat laku. Nabi-Nabi Nusantara judulnya itu. Banyak sekali, hitungannya ratusan orang pernah mengaku dirinya sebagai nabi di Nusantara ini. Termasuk dulu di Aceh ada namanya Habib Kenanga, ya, Habib Kenanga itu daerah Sigli, ya, daerah Aceh Pidi. Kemudian beliau hijrah mengembangkan ajarannya itu di daerah pantai barat selatan, di daerah Nagan Raya dulu di zaman Belanda itu, ya, sehingga dia buat semacam syahadat baru. Itu dicatat sama Senok Hongkronya di dalam buku The Aceher. Ya, penyimpangan-penyimpangan agama yang terjadi di Aceh pada saat itu, salah satunya Habib Kenanga ini. Dia bukan Habib sebenarnya, Habib palsu, Habib Dro. Nah itulah. Jadi dia buat syahadat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna hadza habiba Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan ini Habib, maksudnya dirinya sendiri, adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nabi palsu, ya. Tapi sekarang kayaknya sudah enggak seksi lagi, ya, isu nabi palsu ini. Ya, alhamdulillah lah, enggak ada lagi. Ya. Summa kataba Herakal ila sahibin lahu birumiyah. Kemudian Kaisar Heraklius menuliskan semacam surat konsultasi. Dia mau tidak terlalu yakin, ingin berkonsultasi dengan temannya yang ada di Roma pada saat itu. Ya, wa kana nadhiruhu fil ilmi, dan temannya ini punya kapasitas ilmu yang sama dengan Kaisar Heraklius. Nah, dia mau tanya lebih jauh, mau konsultasi lebih jauh. Ini kok sudah
ada. Kayaknya apa yang saya prediksikan, Nabi akhir zaman sudah muncul, ciri-cirinya identik dengan apa yang saya lihat di dalam mimpi saya atau di dalam prediksi saya. Nah, bagaimana pendapat Anda? Ditanya kepada temannya yang ada di Roma pada saat itu. Wa kana nadhiruhu fil ilmi, dan orang ini punya kapasitas keilmuan sama dengan Kaisar Heraklius. Nah, itu Bapak Ibu, dulu orang-orang terbaik yang jadi raja ya. Dulu kan akses pendidikan itu tidak merata. Akses pendidikan itu hanya bisa diperoleh, hanya bisa diakses oleh orang di kalangan kelas tertentu, kalangan bangsawan, kalangan raja. Dan biasanya orang yang menjadi raja itu orang-orang well educated, orang yang sangat terdidik dengan baik ya. Kaisar-kaisar, raja-raja dulu itu orang-orang yang sangat terdidik dengan baik. Beda dengan kita sekarang ya, siapapun bisa jadi presiden, siapapun bisa jadi pemimpin asal dipilih sama rakyat ya. Karena rakyatnya banyak yang tidak terdidik, maka yang terpilih adalah orang-orang yang tidak terdidik. Itu persis kayak prediksi Rasulullah di akhir zaman, kata Nabi Muhammad ya, terpilih orang-orang yang persis sama seperti rakyatnya. Kalau rakyatnya banyak yang pintar, maka pemimpinnya juga akan pintar-pintar. Tapi kalau rakyatnya banyak yang bodoh, maka pemimpin yang terpilih ya orang-orang bodoh, orang-orang yang tak terdidik dengan baik. Rasulullah bilang dalam hadis itu, kama takunu yuwalla ilaikum, sebagaimana kalian begitulah pemimpin kalian. Misalnya masyarakat kita itu banyak tamatan SD, Bapak Ibu, mana ngerti dia omongan yang diucapkan oleh yang tamatan S3 itu, sehingga yang dia pilih apa? Tamatan SD juga. Pemimpin-pemimpin kita sekarang kan seperti itu. Nah, yang tamatan-tamatan SD ini sekarang memegang amanah umat, menjadi pemimpin, bupati misalnya, wali kota atau bahkan gubernur. Kemudian harus berdiplomasi, merebutkan anggaran misalnya ke pusat, ke Jakarta, ke Kementerian Dalam Negeri. Padahal di Kementerian Dalam Negeri itu orang-orang yang sangat terdidik, dirjen-dirjen di Jakarta itu doktor-doktor sarjana luar negeri, sarjana Australia, sarjana Jepang, sarjana Amerika. Bagaimana pemimpin-pemimpin di daerah kita ini punya kepercayaan diri berdiplomasi dengan orang-orang yang terdidik dengan cukup baik di pusat sana. Ini yang menyebabkan Aceh itu hilang power dalam menarik atau berdiplomasi, baik dalam dunia anggaran maupun dalam dunia legislasi dan seterusnya. Ini kalah selalu kita. Kenapa? Yang ditampilkan dari daerah kita untuk melakukan lobby-lobby diplomasi itu bukan orang-orang terbaik ya. Kenapa bisa terpilih seperti itu? Ya karena rakyatnya juga orang-orang banyak yang tidak terdidik, sehingga terpilihlah orang-orang yang tidak terdidik ya. Tapi dulu enggak. Kalau dulu Kaisar Heraklius punya kapasitas keilmuan, maka dia konsultasi juga dengan orang-orang yang selevel dengan dia ya. Salah satu temannya di Roma, meskipun dalam riwayat ini tidak diceritakan siapa. Wasara Hirakal ila Himsa, maka dia pun kemudian pulang ke daerah Himsa. Hims dalam bahasa Arab, bahasa Inggris disebut Homs ya. Di Suriah itu ada satu kota besar namanya Homs ya. Kita menyebutnya juga dalam bahasa Indonesia dengan kota Homs ya. Bahasa Arabnya disebut dengan Hims. Jadi Heraklius kembali ke kota Hims dari Jordania, dia balik ke Suriah. Falam yarim Himsa hatta atahu kitabun min sahibihi. Sebelum beliau ini sampai ke kota Homs, sudah datang surat balasan dari temannya tadi. Jadi beliau nulis surat, dikirim melalui pos, dan nanti minta untuk dibalas ke istana yang ada di Homs. Namun sebelum beliau sampai ke istana itu suratnya sudah datang ya. Surat balasan dari temannya dari Romawi itu sudah datang. Apa isi suratnya itu? Yuwafiqu ra'ya Hirakal ala khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu nabi ya. Dia sepakat dengan pendapatnya, pandangannya Kaisar Heraklius akan kehadiran seorang yang bernama Muhammad, diutus oleh Allah sebagai nabi akhir zaman ya. Fa'adzina Hirakal li udama'ir Rum, maka kemudian Kaisar Heraklius pun mengundang Udama'ur Rum, para pembesar-pembesar Romawi ke istananya, fi daskaratin lahu bihimsa ya, ke istananya yang ada di kota Homs. Diundang semua para pembesar-pembesar Romawi itu. Summa amara bi abwabiha faghulikat,
Kemudian setelah semua berkumpul, para pembesar-pembesar negerinya berkumpul, dia perintahkan pintunya dikunci. Tidak ada satupun orang yang boleh keluar dari ruangan itu. Ini maknanya apa? Tanda perkara yang ingin disampaikan oleh Kaisar Heraklius ini penting. Suatu hal yang penting kan, tidak ingin berita ini tercuri keluar ya, jadi ingin dijaga rahasia itu. Summa tala'a faqala, kemudian setelah semuanya berbaris, ruangan dikunci pintunya, baru kemudian hadir Kaisar Heraklius kepada para pembesar-pembesar kota Romawi itu, dan dia berpidato pada saat itu, ya ma'syarar Rum, wahai para pembesar Romawi, hal lakum fil falahi wa rusdi, apakah kalian mau kemenangan, petunjuk tetap bersama dengan kalian, wa ayyasbuta mulkakum fatubaya'u hadan nabi, dan sehingga kekuasaan atau kerajaan tetap berada di tangan kalian dengan kalian berbaiat kepada nabi yang telah hadir akhir zaman ini, yang hadir di jazirah Arab. Fahasu haisata humuril wahsyi ila al-abwabi fawajaduha qad ghulikat. Wah, mereka marah ketika Kaisar Heraklius mengajak mereka untuk percaya kepada nabi ini. Mereka marah. Fahasu haisatan, ada yang lari, ada yang teriak-teriak seperti humuril wahsyi, seperti keledai yang liar. Ya, mereka lari ingin keluar dari pintu itu, dari ruangan itu, tapi pintunya sudah terkunci, ya tidak bisa lari. Nah, ini kayak taktik daripada Kaisar Heraklius, karena dia punya prediksi ini pasti orang akan nolak. Seandainya mereka nolak keluar ruangan, maka nggak ada penutup, nggak selesai masalah. Jadi Kaisar Heraklius ingin melihat respon dari pembesar negerinya itu seperti apa. Kalau mereka nolak, seandainya pintu tidak dikunci, mereka keluar, masalah nggak selesai, dan ini masalah akan menyebar dan akan menjadi lebih besar, sehingga Kaisar Heraklius boleh jadi tertuduh nanti, dan itu menciptakan ketidakstabilan dalam politik maupun keamanan di Romawi. Tapi seandainya mereka menerima, alhamdulillah. Dan kemudian Kaisar Heraklius punya strategi bagaimana menyampaikan keputusan ini kepada rakyat banyak, sehingga mereka nggak langsung bisa keluar dari ruangan ini. Nah, maka pintunya dikunci terlebih dahulu oleh Kaisar Heraklius sebagai tindakan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi hasil dari respon mereka dari ajakan Kaisar Heraklius untuk mengakui nabi akhir zaman yang muncul di Jazirah Arab pada saat itu. Nah, setelah Kaisar Heraklius menyampaikannya, ternyata responnya kurang bagus, negatif. Mereka menolak, ada yang teriak-teriak, ada yang lari seperti larinya keledai yang liar, menolak ajakan Kaisar Heraklius. Seandainya pintunya terbuka, tidak terkunci, pastikan mereka akan menyebarkannya lagi, sehingga ini masalah jadi besar, sulit diredam, dan itu akan berdampak kepada kekuasaan daripada Kaisar Heraklius. Itu strategi, Bapak Ibu. Jadi kalau besok nasihat orang, kunci dulu pintunya. Ini kan kita belajar dari hadis ya, itu dia. Nah, saya dicerita itu sama orang tua dulu ya, sama ayah itu, kalau mau nasihat kami itu diajak makan dulu, Pak. Dikenyangin dulu. Karena kalau kita, kata ayah itu, kalau dinasihati orang yang nggak kenyang, nanti yang respon bukan otaknya, perutnya yang respon. Kalau perut orang respon itu kadang nggak baik. Orang perut kosong diajak makan, diajak bicara, itu kan pasti perutnya yang ngomong. Jadi dikenyangin dulu. Setelah dikenyangin, bahkan kita yang traktir, itu senang. Nanti nasihatnya cepat masuk. Maka kan diplomasi itu selalu ada makanan yang menemani ya, lobi itu diplomasi selalu di atas meja makan, biasanya seperti itu. Nah, ini kita belajar banyak ya dari strategi Kaisar Heraklius. Ada masalah penting, kunci dulu, sehingga masalah nggak keluar. Respon negatif juga bisa langsung diselesaikan di saat itu. Falamma ra'a Hirakal nafratahum wa ayisa minal imani faqala. Nah, pada saat Kaisar Heraklius melihat mereka lari dari Kaisar, wa ayisa minal iman, dia kayaknya sudah berputus asa mengharapkan imannya para pembesar Romawi. Qala rudduhum alayya, tolong balikkan semua para pembesar itu kemari, mendekatlah mereka kepada saya. Ya, sehingga apa kata Kaisar Heraklius kemudian, qala inni qultu maqalati anifan
akhtabiru biha shiddatikum ala dinikum. Ya, inni qultu maqalati. Saya tadi bicara apa yang saya bicarakan tadi akhtabiru biha shiddatikum ala dinikum, hanya untuk menguji kalian. Bukan sebenarnya saya mengajak kalian untuk mengikuti agamanya Muhammad, tapi saya itu mau menguji kalian, apakah kalian teguh dengan dogma kekristenan kalian, atau kalian ini rapuh dogma Kristennya sehingga baru saya tes saja kalian sudah mau menerima ajakan saya. Ini kan strategi bijaksana bijak sini. Seorang pemimpin harus seperti itu, Bapak Ibu. Jadi pemimpin itu kalau tabiatnya marah-marah nggak selesai nih. Kalau pemimpin yang marahan, emosian, keluar lihat kawo jubek kajak li keno. Ke hana perletat kawakah. Kuganto mandum itu kan. Itu kalau tabiatnya emosional, Bapak Ibu. Maka orang emosi itu kata Bung Hatta tidak boleh jadi pemimpin. Ya, jadi celaka 12 kalau satu lembaga, satu pemerintahan dipimpin oleh seorang pemimpin yang punya tabiat emosi. Celaka itu. Dendam, celaka, Pak. Dan sekarang kebanyakan semua pemerintahan kita pemimpinnya emosional. Ganti, naik dia, semua diganti, pukul rata. Diganti. Itu kan ciri-ciri pemimpin yang nggak bisa memaafkan, ya kan? Yang emosional, yang temperamental. Nabi Muhammad, Pak, balik ke kota Mekah setelah 8 tahun beliau diusir dari kota Mekah. Balik itu sebagai pemenang Fathul Mekah, bawa senjata Fathul Mekah, tapi nggak terjadi perang. Seandainya Nabi Muhammad nuruti dendam beliau, habis Abu Sufyan, ya kan? Tinggal penggal aja kepala Abu Sufyan, tidak bisa lawan. Pemenang Nabi Muhammad hari itu. Tapi kalau Nabi Muhammad menuruti rasa amarahnya, nggak akan ada ayat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Kenapa ada ayat itu? Karena Nabi Muhammad maafin apa yang sudah orang Arab lakukan kepada beliau 8 tahun yang lalu, dimaafin. 8 tahun itu waktu singkat, Pak. Masih segar ingatan Nabi Muhammad bagaimana orang Quraisy memperlakukan beliau, masih segar itu. Kalau kita itu dendamnya masih bersemi dalam kalbu kita. Tapi dengan kebesaran hati beliau dimaafin, sudah selesai. Asal kalian mau masuk Islam, oh masuklah, berbondong-bondong hari itu. 12 hari Nabi Muhammad di kota Mekah setelah Fathul Mekah, kegiatan beliau apa? Nerima orang bersyahadat aja. Tiap hari itu Nabi Muhammad nerima orang bersyahadat. Tapi kalau Nabi nuruti dendam beliau, genosid, ya beliau habisi semua, beliau pegang. Ya, nggak ada ayat yang menceritakan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, ya, nggak akan ada itu. Maka Kaisar Heraklius menunjukkan kemampuan diplomasinya. Ya, kalian kok lari? Padahal saya tadi ngetes kalian. Kalian itu kokoh nggak akidah Kristennya? Kekristenan kalian kokoh nggak? Atau kalian rapuh? Kalian langsung nerima usulan saya? Itu kata dia, ya. Faqad ra'aitu, ya. Fasajadulahu, ya, maka kemudian mereka pun terima apa yang dikatakan oleh Kaisar Heraklius. Fasajadulahu, mereka pun sujud di hadapan kaisarnya kembali. Waradu anhu, dan mereka ridho dengan apa yang dilakukan oleh Kaisar Heraklius. Fakana dzalika akhiru sya'ni Hirakal, dan itulah kisah daripada Kaisar Heraklius pada saat dia mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul di Jazirah Arab dan muncul sebagai nabi atau utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kadang-kadang penguasa seperti itu, ya, dia bimbang dalam menghadapi berbagai gejolak dalam diri maupun dalam masyarakatnya. Satu sisi Kaisar Heraklius kepingin nampaknya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di satu sisi yang lain beliau sebagai pemimpin harus mempertimbangkan banyak hal, ya kan? Maka Nabi Muhammad dalam hadis yang lain bilang apa yang dikatakan oleh Heraklius ini kan cerita sampai kepada Nabi Muhammad pada saat Abu Sufyan masuk Islam. Jadi kan cerita ini dapat kita sampai kepada kita melalui Abu Sufyan. Abu Sufyan itu baru menceritakannya kepada khayalak ramai dari kalangan sahabat Nabi Muhammad setelah beliau masuk Islam. Nah, Nabi Muhammad pada saat mendengar cerita itu dari Abu Sufyan mengatakan apa?
Heraklius itu basa-basi masuk Islamnya, dia tidak sungguh-sungguh gitu. Nanti ada cerita dalam hadis lanjutan di mana Rasulullah SAW mengatakan seandainya Kaisar Heraklius itu benar-benar dengan komitmen keislamannya, pasti dia akan meninggalkan kekuasaannya untuk masuk Islam di hadapanku, kata Rasulullah SAW. Tapi gitulah Bapak Ibu sya'nul muluk, ya apa karakter para raja seperti itu. Mereka bimbang harus memilih antara kebenaran Islam atau meninggalkan kekuasaan yang sedang digenggam. Itu bukan hanya raja, kita pun kalau orang awam kemudian diberikan kekuasaan, kita bimbang ini di antara memilih memurnikan ajaran agama atau dalam kekuasaan tapi harus tergadaikan ajaran agama, kan gitu. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu, saya kan pernah cerita sama Bapak Ibu, penguasa Aceh, Raja Samudra Pasai 16 orang jumlahnya, atau Raja Kerajaan Aceh Darussalam 32 orang jumlahnya semua, itu satu pun tidak ada yang menunaikan ibadah haji. Padahal kan wajib itu haji bagi mereka, ya punya harta banyak mereka itu kan, man istata'a ilaihi sabilanya terpenuhi. Apalagi raja, mereka punya armada perang, punya kapal pribadi, itu Raja Aceh. Dan Kerajaan Aceh Darussalam termasuk kerajaan maritim Bapak Ibu, jadi punya pasukan perang banyak, ya maka punya jenderal angkatan laut Laksamana itu banyak kita pada saat itu. Sanggup kalahkan Portugis. 4 tahun kita perang dengan Portugis di Malaka, Portugis harus angkat kaki dari tanah Malaka. Ini tanda apa? Kuatnya pasukan angkatan laut Kerajaan Aceh. Tapi tidak ada satupun Raja Aceh Darussalam yang sempat pergi menunaikan ibadah haji. Kenapa demikian? Naik haji lama, jalan aja 6 bulan sampai ke Aden, dari Aden pergi lagi ke Jeddah. Aden itu di daerah Yaman Selatan, turun di situ, itu dulu pelabuhan, ya tidak ada terusan Suez dulu, maka daerah Jeddah itu enggak ini ya, enggak lalu lintas kapalnya itu enggak ramai dulu, belum ada terusan Suez. Jadi orang turunnya di Aden. Aden itu jalan darat dari Yaman Selatan menuju Arab Saudi itu lebih kurang 2 bulanan. Jadi pergi sampai bisa menunaikan haji 8 bulan, pulang 8 bulan, lebih kurang 2 tahun. 2 tahun kalau balik ke Aceh, hilang sudah kekuasaannya, sudah dikudeta sama ule balang yang lain kan gitu. Nah, jadi mereka menghadapi dilema ini. Satu, pasti mereka kepingin naik haji, tapi satu lagi pingin juga kekuasaannya nggak hilang. Nah, dalam menghadapi dinamika seperti ini, seorang raja kebiasaannya, sejarah menceritakan kepada kita, memilih kekuasaan dibandingkan harus memilih menjalankan perintah agama. Itu sejarah, bukan hasil analisis saya Pak, tapi orang yang paling jujur menceritakan ceritanya adalah sejarah. Nah, sejarah nggak pernah berbohong kan, cerita sejarah nggak ada Haji Iskandar Muda, nggak ada itu. Hajjah Sultanah Safiyatud Dianah, nggak ada itu gelarnya. Nggak pakai haji, nggak pakai hajjah mereka itu. Haji Merah Silu, nggak ada itu. Nggak naik haji mereka itu. Jadi kenapa? Karena menghadapi dinamika ini. Termasuk juga Kaisar Heraklius. Mungkin dia pingin untuk masuk Islam, tapi kemudian rakyatnya tidak terima dia masuk Islam, akhirnya dia kalah dengan kehendak rakyatnya itu. Termasuk Raja Nejus. Raja Nejus itu kan menyembunyikan keislamannya. Dia tidak pernah secara terang-terangan membuat pengakuan di hadapan masyarakatnya kalau dia itu masuk Islam. Nah, ini dinamika yang dihadapi oleh seorang penguasa dari dulu dan mungkin juga sama sampai di zaman kita sekarang. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan pertemuan kita pada subuh yang berbahagia ini. Alhamdulillah berapa pertemuan ini? Habis khatam hadis nomor 7. Dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuk Kitabul Iman. Ya, jadi dalam Sahih Bukhari itu ada 74 kitab atau 72 kitab. Kitab itu di bawahnya baru bab. Ya. Nah, jadi kitab 1 Sahih Bukhari, di dalamnya ada kitab itu bab dalam bahasa kita. Ya, di bawah kitab baru ada bab itu dalam bahasa kita subbab. Ya, insyaallah bab Kitabu Badul Wahyi sudah kita tuntaskan. Pada pertemuan akan datang kita masuk kitab yang kedua, Kitabul Iman, pembahasan tentang iman.
yang dimasukkan oleh Imam Bukhari dari hadis-hadis Rasulullah di dalam kitab sahih beliau. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.